Jelas semua dengar? Jelas. Jelas kan? Okey, baik. Sebelum kita teruskan, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan sebelum saya serahkan kepada doktor. Okey, kita teruskan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih semua peserta yang dapat menonton hari ini bersama kami. Bersama-sama dalam seminar mengenal dan mengatasi kes kokidiosis pada arnab. Okey, terlebih dahulu marilah kita mulakan pagi kita dengan bacaan doa daripada Dr. Fakar. Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, kita akan berdoa memohon supaya majlis kita ini mendapat keberkatan dan diberi manfaat untuk kita semua. Doa sesuai kepercayaan bagi yang non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, terima kasih Dr. Fakar. Okey, sebelum kita mulakan, suka untuk saya ingatkan mengenai peraturan dan juga tentatif program kita sepanjang hari ini. Seperti yang saya dah kongsi untuk WhatsApp, tapi mungkin ada peserta yang tak dapat tengok ataupun lambat join, tapi tak apa, saya akan tunjukkan lagi sekali. Okey, program kita akan mulakan pada pukul 10.05 pagi nanti. Kita akan serahkan kepada penceramah Dr. Penny Humaidah Hamid. Kemudian insya-Allah kalau tak ada apa-apa gangguan, kita akan teruskan kepada sesi soal jawab pada jam 11.15 pagi dan kita akan proceed dengan penutupan pada 11.30. So, sepanjang sesi soal jawab, peserta boleh bertanya sama ada secara direct ataupun melalui chat box yang ada. Okey, peraturan sepanjang kita punya seminar pada hari ini. Okey, yang pertamanya saya mohon semua untuk tutup mikrofon sepanjang penceramah kita menyampaikan poin-poin yang menarik daripada beliau. So kalau boleh semua tutup sebab kita tak nak mengganggu penceramah kita. Okay, melainkan ada soalan yang ingin ditanya. Okay, kemudian kita boleh gunakan ruangan sembang ataupun chat box yang ada di dalam Google Meet ni untuk tanyakan soalan. Tapi kalau rasa lebih selesa untuk bertanya secara direct, kita boleh peserta boleh terus bertanya pada sesi soal jawab nanti. Okay, kemudian gunakan username dan email yang telah didaftarkan dan anda digalakkan untuk membuka kamera laptop masing-masing. Tapi kalau rasa tak selesa, terpulang kepada peserta untuk buka ataupun tutup kamera. Okey, jelas kan semuanya? Okey. Alright. Okay, itu dia kita punya peraturan dan juga tentatif program kita sepanjang hari ini. Jadi saya serahkan kepada Dr. Fakar selaku moderator kita sepanjang hari ini. Okay, saya serahkan kepada Dr. Fakar. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Cik Najihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi kalau di Indonesia. Penceramah kita dan tuan-tuan puan peserta webinar seminar online pada pagi hari ini yang kita akan ketengahkan topik berkenaan kes koksidiosis atau dalam bahasa Melayunya berak darah yang pada arnab dan macam mana cara kita mengenalnya dan macam mana pula cara kita mengatasinya. Baik tuan-tuan puan, sebelum kita mulakan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fakar Faris. Saya pun berasal dari Indonesia dan sekarang menetap di Malaysia sebab tak berkahwin dengan rakyat tempatan. Jadi saya adalah doktor veterina dari syarikat My Ternak Trading. Jadi My Ternak Trading inilah syarikat yang mengeluarkan dedak toyiba, dedak arnab, dedak kambing, dedak ayam, dedak lembu dan lain-lain.
dan juga kami bekalkan berbagai peralatan, suplemen, kelengkapan untuk peternakan dan veterina. Jadi syarikat Mai Ternak sudah ada cawangan hampir di setiap negeri di Semenanjung, dan kita juga ada syarikat di Indonesia. Jadi penceramah kita Dr. Penny dan juga Dr. Heri, salah satu penasihat veterina, ya, dokter veterina di syarikat Mai Ternak Indonesia. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita ketengahkan topik koksidiosis pada hari ini? Sebab penyakit ni tidak ramai rakan-rakan peternak yang tahu, dan bahkan mungkin tak pernah jumpa. Padahal tuan-tuan dan puan, kalau kita ambil sampel najis, ya, dari arnab tuan-tuan dan puan semua, kebanyakannya kita jumpa penyakit ni. Dan kita tak sedar ketika perubahan cuaca macam sekarang, hujan, banyak arnab kita mati. Kalau kita buka postmortem, baru biasanya nampak tanda-tanda selepas nanti Dr. Penny tunjukkan. Jadi ada perubahan pada hati, ususnya berdarah, dan bisnya cirit-birit. Jadi selama ini setiap ada mati cirit-birit, kita sentiasa menganggap kesalahan pemakanan. Sekarang ni sebab pengetahuan kita dah semakin bertambah, kita dah mula lebih mengarah ke arah kes-kes yang spesifik yang menyebabkan arnab kita sakit atau mati. Jadi bukan hanya pemakanan dah sekarang, ada banyak masalah kesihatan lain yang disebabkan kuman, parasit dan lain-lain, bahkan virus. Nanti ya kita akan tambah pengetahuan kita ni kenaan kes penyakit arnab perlahan. Kita akan jemput penceramah-penceramah yang berkenaan, yang memang pakar. Ya, ini mukadimah, sekedar mukadimah yang saya ingin sampaikan pada tuan-tuan sebelum kita mendengar ceramah sebenar dari Dr. Penny. Jadi berkenaan kes koksidiosis dah setahun saya mengenal pasti di Malaysia, di peternak-peternak kita. Saya dah pergi ke ban-ban beberapa peserta di sini, ya. Dan saya ada menerima pelbagai sampel dari 7 farm yang saya datang, yang saya ambil sampel. 6 farm saya jumpa, tuan-tuan. Jadi saya ambil sampel, masukkan dalam kita tengok di bawah mikroskop dan positif. Jadi nak mengesahkan lagi, nanti kita akan tanya lebih banyak dengan Dr. Penny. Baik, saya bacakan profil penceramah kita pada pagi hari ini. Dr. Penny, beliau lulus dari Fakulti Perubatan Veterina Gajah Mada University di Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2002 sehingga 2006, ya. Beliau selesaikan studi pada 2006 untuk gelaran doktor veterina. Kemudian beliau sambung lagi di universiti yang sama pada tahun 2007 sehingga 2009 mengambil pendidikan master untuk bioteknologi, ya, di Universiti Gajah Mada juga. Lepas itu beliau sambung lagi pendidikan PhD beliau, yang ini memang kepakaran beliau di bidang parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang parasit, salah satunya koksidiosis. Beliau sambung PhD ini di Universiti Justus Liebig, nanti betulkan kalau saya salah mengeja, di Germany. Dan sekarang beliau bertugas, ya, sebagai pensyarah kanan, ya, kalau di Malaysia, senior lecturer di Universiti 11 Maret di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Salah satu universiti yang terbaik di Indonesia. Dan beliau sudah banyak mengeluarkan jurnal, ya, tulisan-tulisan ilmiah baik internasional ataupun di Indonesia. Dan kita tidak salah untuk menimba ilmu kepada beliau. Masih muda tapi dah berjaya, ya, jadi saintis yang menyelesaikan banyak masalah-masalah peternak di Indonesia, terutamanya peternak arnab. Dan alhamdulillah beliau sudi untuk bekerjasama dengan kita, ya, khususnya dengan syarikat Mai Ternak, supaya boleh membantu juga peternak-peternak di Malaysia. Okey, tuan-tuan, lepas ini kita akan sentiasa berhubung dengan Dr. Penny.
beliau dah jadi family besar Syarikat Mai Ternak dah. Beliau akan menjaga mai ternak Indonesia. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, saya serahkan masa untuk Dr. Penny. Silakan Dr. Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, selamat pagi atau menjelang siang ini di Malaysia. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Fakar, kemudian dan tim ya Mai Ternak yang ini adalah sebenarnya sarana silaturahmi saya dengan peternak-peternak di Malaysia. Jadi insya Allah ini bukan kuliah yang serius begitu, tapi sarana diskusi, saling bertukar pikiran, dan insya Allah memberi kemanfaatan untuk peternakan kelinci atau arnab kalau di Malaysia ya dok. Kemudian semoga semuanya dalam keadaan baik, COVID-nya mereda, kemudian juga banjirnya juga mereda. Saya mendengar dari Dokter Pak Fakar bahwa beberapa waktu yang lalu ada banjir yang cukup besar di berbagai wilayah di Malaysia. Saya harap semuanya sekarang sudah baik-baik saja dan tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap sektor-sektor yang fundamental ya. Begitu. Gimana dok, ini langsung aja. Silakan. Jadi kami sama-sama dari Jawa Timur. Saya dari kampung gitu di Trenggalek, Jawa Timur, Jawa yang bagian selatan gitu ya. Dokter Fakar ini dari Madura. Kebetulan bertemu ada temen begitu yang kemudian menyambungkan, oh ini ada peternakan sedang trending nih di Malaysia, dan ya udah penelitian saya tentang koksidia, dan ada beberapa memang yang lain juga. Ada masalah kulit, kemudian masalah pernafasan, ya masalah digesti secara umum yang mungkin nanti tergantung kebijakannya Mai Ternak nanti seperti apa untuk pembahasan lebih lanjut. Untuk yang hari ini khusus untuk penyakit koksidiosis ya. Jadi akan coba saya sampaikan. Saya izin untuk slide show ya dok. Ya silakan Dr. Penny. Apakah slide-nya sudah terlihat ya? Sudah terlihat semua? Oke, sudah, Dr. Penny. Oke, siap, dok. Nah, jadi ini untuk mengenal dan mengatasi permasalahan koksidiosis pada arnab gitu. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kelinci ini sektor yang sangat menjanjikan ya. Jadi kalau pada sebenarnya di dunia itu yang paling banyak memegang perkelincian itu ya, kalau Asia itu ada di China ya, ini sudah lama dan kemudian tumbuh menjadi industri yang luar biasa. Kemudian di Eropa ini juga sudah menjadi tradisi untuk memakan daging kelinci. Memang kemudian di Asia, daerah kita sendiri, South Asia, Asia Tenggara itu belum sebesar yang ada di wilayah benua lain ya. Kalau dilihat di sini per tahunnya itu produksinya luar biasa, dan kemudian yang tumbuh itu sekarang luar biasa juga di Afrika. Afrika itu sekarang pemerintahnya banyak menggenjot kelinci ya. Dan kemudian kalau di Amerika ini memang sudah cukup lama. Nah, di negara-negara ini kelinci bukan sebagai sampingan ya, bahkan diakui negara sebagai salah satu sumber devisa ya, pendapatan yang menyokong ekonomi negara dengan sangat fundamental.
Oleh karenanya, jika kemudian kita di Asia ini ya, Asia Tenggara, ini bisa untuk meneguhkan kelinci atau menternakkan kelinci dengan pola produksi yang efisien begitu ya dan menguntungkan, maka tidak menutup kemungkinan di masa mendatang kita juga bisa berkontribusi secara signifikan terhadap produksi daging kelinci di dunia. Dan memang di Indonesia sendiri itu mungkin belum ya seperti di Vietnam kalau kita atau di Malaysia sendiri begitu, karena kita masih banyak rely on poultry dan bovine. Meskipun kemudian sapi pun kami juga masih impor ya. Padahal untuk efisiensi produksi daging, pola produksi dan seterusnya, kelinci ini luar biasa potensinya. Cara dia berkembang biak yang sangat cepat ya, dan kemudian kemudahan di dalam infrastrukturnya ya, cara-cara untuk perkembangbiakannya itu tidak memerlukan permodalan dan lahan yang luas. Artinya dengan jumlah indukan yang mencukupi ya standar begitu dan sudah bisa jalan, ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan. Nah, ini kalau di Indonesia juga sama ya, jadi olahan daging kelinci yang banyak di kita itu di wilayah masih terbatas di wilayah-wilayah pariwisata ya. Itu ada sate, kemudian ada teman kami di Magetan itu yang sudah mulai mengolah kulit ya, kulit baik itu bulu ataupun kulit dalam non bulu. Jadi kemarin kita juga menyelenggarakan webinar dengan Balai Kulit juga begitu untuk pengolahan treatment pada bulu kelinci, kulit kelinci yang kemudian harus dihilangkan bulunya, tapi ada juga beberapa yang menggunakan tetap menggunakan bulunya. Nah, kemudian ada juga yang sudah mulai merambah ke nugget. Jadi olahan nugget yang kemudian dibekukan, kemudian suplai ke rumah sakit di geriatri, orang-orang sepuh, orang-orang tua begitu, karena ini merupakan sumber nutrisi yang sangat baik. Jika dibandingkan dengan hewan lain, baik itu dengan ayam ataupun beef, itu terlihat bahwa memang kolesterolnya itu jauh di bawah sapi ataupun babi, sehingga untuk kesehatan sangat baik. Ini sekilas saja. Nah, kelinci itu unik ya, jadi satu-satunya hewan yang memiliki pola reproduksi yang sangat cepat, sangat efisien dan menguntungkan ya kalau memang dikelola dengan baik begitu. Dan dia juga satu-satunya hewan yang kecil begitu yang dia memiliki sekum ya, sekum. Jadi di sini ada saluran pencernaan dari kelinci ini yang cukup besar. Dan di sini menampung ususnya ya, ini bisa menampung mikroba digestif ya untuk selulosa atau rerumputan itu dalam jumlah yang cukup besar, yang dia nanti memproduksi volatile fatty acid yang kemudian bisa diubah menjadi massa otot ya, sehingga sangat menguntungkan. Kalau ayam mungkin biji-bijian ya. Kemudian yang monogastrik lagi ini disebut pseudoruminan, jadi seperti sapi, kambing tapi lambungnya tunggal. Dan sifatnya seperti ini lagi adalah kuda, namun kuda itu tidak seefisien kelinci, jadi pola reproduksinya lebih lambat. Kemudian cara kita memanage kesehatan dan tempat untuk kuda itu juga relatif lebih besar kos yang harus kita keluarkan dibandingkan dengan kelinci. Sedangkan kelinci ini dengan pola yang tepat ya, kita bisa memprogram reproduksi yang menerus dalam 1 tahun yang menguntungkan dan konversi pakan yang efisien jika kemudian tepat ya. Nah, di sini sangat menjanjikan sebenarnya. Namun demikian kelinci juga memiliki banyak sekali permasalahan. Jika Bapak Ibu yang di sini banyak berkutat di kelinci, mudah sekali kelinci itu mati, sorenya itu sehat, kemudian paginya tiba-tiba saja sudah kaku begitu ya. Itu biasa, kelinci memang seperti itu. Kemudian ada juga yang kembung keras begitu, biasanya perutnya begitu bungbung gitu ya. Dan kita kebingungan ini diare enggak gitu ya, tapi distensi begitu dan kemudian besoknya mati, itu sulit sekali. Karena kalau kita trokar pun itu kadang
hewannya kecil begitu, kasih trokan terlalu ini ya. Ada banyak penyakit-penyakit di saluran reproduksi digesti ya, selain selain koksidia yang juga bisa mengakibatkan kematian dalam jangka waktu yang relatif cepat begitu ya. Nah, health management atau kesehatan manajemen kesehatan itu vital di dalam peternakan apapun ya. Jadi tidak bisa kemudian kita meninggalkan health management begitu, karena sebaik apapun peternakan, sebagus apapun pakan yang diberikan, tapi kalau sudah terkena penyakit di tengah-tengah sudah habis semua gitu ya. Bayangkan jika kemudian kita memelihara dari kecil, kemudian sudah mau panen tapi ada penyakit truk di tengah-tengah ujung mau panen, maka kos yang kita keluarkan itu bukan hanya dari bibitnya tadi, tapi juga keseluruhan dari awal, dari pakannya, dari tenaga, dari pembiayaan pegawai, listrik dan seterusnya. Sehingga manajemen kesehatan itu adalah salah satu kunci yang menjamin peternakan itu bisa berproduksi secara optimal ya, memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. Ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Apa cukup jelas? Oke, boleh dokter, teruskan saja. Yeah. Nah, di sini koksidiosis itu mungkin belum pernah kedengaran gitu ya secara umum, tapi sebenarnya ini merupakan permasalahan yang cukup banyak ditemui ya. Jadi ini saya ambil prevalensi atau tingkat kejadian di beberapa negara saja yang jurnalnya kemudian bisa kita akses ya di internet. Di Kenya itu ada teman yang memang fokus di penyakit kelinci begitu. Saya mengikuti paper beliau dan memang prevalensinya cukup besar di beberapa peternakan yang dia sampling itu sampai 85%. Cina ini di Sichuan ya kalau tidak salah itu 56%. Malaysia ini yang saya crop ya gambarnya di sini, ini baru saja tahun ini ya 2021 dan ngambil sampelnya ini di Selangor ya. Jadi ini bisa nanti kalau misalnya ada waktu bisa diketik di Google gitu ya, dan kemudian judulnya di search gitu. Nah, di sini ada bahwa Emeria di beberapa peternakan di Selangor, di daerah Selangor itu dia mencapai kurang dari 50% ya, ini dengan mites ya, dengan skabies ya yang memang bisa menular. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ini penelitian saya di wilayah Yogyakarta, waktu itu Jawa Tengah itu sekitar 70%. Di Mesir itu juga banyak begitu ya. Jadi kasus koksidiosis itu ada di mana-mana, hampir di semua wilayah yang mengembangkan kelinci. Dan belum tentu koksidiosis itu menunjukkan gejala klinis ya. Jadi ini dilakukan oleh saudara-saudara di UPM ya untuk koksidiosis cases yang ada di Malaysia. Ini juga ditemukan beberapa spesies ya, Exigua, Coisicola, Magna dan seterusnya. Ya. Jadi kalau terkena koksidiosis ini gejala klinisnya itu mirip dengan penyakit lainnya. Jadi di saluran peternakan ada Salmonella, kemudian Escherichia coli ya, dan kemudian ada cacing, Physaurus ambiguus juga ya. Kalau koksidiosis itu hampir mirip-mirip sebenarnya, tapi yang menciri adalah dia biasanya fesesnya diare ya, dan ada lendirnya warnanya putih begitu dan kental ya. Ini bentuk fesesnya sudah tidak berbentuk lagi, baik itu yang bulat-bulat yang biasa normal itu atau yang bentuknya sekotrops ya. Nah, di sini dia biasanya kehilangan nafsu makan, kemudian badannya itu agak membungkuk begitu ya. Kalau berdiri dia agak bahasa Jawa mungkuk gitu ya. Jadi agak membungkuk gitu. Kemudian juga kadang-kadang kelinci ini
kalau terkena yang stay itu ada hepatomegali, jadi perbesaran perbesaran hati pada hati kelinci. Jadi sebelah di kafum abdomen, di daerah wilayah perut kalau diraba, sebelah kanan dia itu sakit kalau diraba. Dan kematiannya juga cepat pada kelinci-kelinci yang memang pada saat itu keadaan imunnya turun, keadaan kekebalannya turun, misalnya karena pengaruh suhu yang ekstrim ya, panas sekali, atau musim hujan yang lembab seperti itu. Nah itu mudah sekali dia mati ya. Dan tidak selalu koksidiosis itu menunjukkan gejala klinis, kadang dia subklinis. Nah kalau penyakit yang subklinis itu belum tentu tidak merugikan. Jadi bisa jadi malah lebih merugikan. Karena kalau dia mati, ya sudah mati saja. Tapi kalau dia itu subklinis begitu, maka mau dikasih makan berapapun ya, itu tidak akan bisa gemuk atau mencapai berat badan yang kita harapkan ya. Jadi hal ini menjadi masalah karena cost-nya setelah dihitung itu akan menjadi sangat tinggi. Ada sedikit perbedaan dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan parasit ya. Jadi koksidiosis ini disebabkan ini apa namanya keadaan fesesnya yang sebenarnya yang normal ya, karena rabbit itu juga memakan fesesnya sendiri ya untuk mendapatkan beberapa jenis nutrisinya. Tapi kalau dia sudah abnormal nanti akan sangat cair sekali dan banyak berada di daerah ekor, melekat di daerah sana. Nah, penyebabnya ini ya, jadi koksidiosis itu disebabkan oleh protozoa, parasit. Jadi penyakit itu infeksi ya, selain penyakit yang sifatnya metabolik begitu, itu ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi, yaitu disebabkan virus ya, kemudian bakteri dan parasit. Nah, yang ini adalah parasit. Perbedaannya cukup mendasar. Biasanya penyakit yang disebabkan oleh virus ya, itu kalisivirus misalnya, kalau pada kelinci itu kematiannya itu cepat sekali gitu ya, mati dalam satu kandang berapa gitu, habis. Kemudian bakteri juga seperti itu ya, tapi kadang-kadang juga sedikit cepat mereda begitu. Tapi kalau parasit itu kematiannya pada hewan-hewan tertentu yang dia susceptible begitu ya, masih muda, belum muncul kekebalan dan seterusnya, itu cepat. Tapi kalau pada hewan yang lebih tua begitu ya, yang lebih dewasa begitu, kematiannya itu bisa lebih lambat, tetapi kerugiannya menjadi besar karena satu, dia menjadi karier, dia menjadi pembawa. Jadi fesesnya itu kalau kemudian mencemarkan oosistanya, dia akan mencemarkan ke semua populasi begitu. Kemudian kalau kemudian dia survive dari penyakit yang cukup parah gitu ya, kalau bentuk intestinal, itu yang terjadi adalah kerusakan ususnya itu kadang irreversible, jadi tidak bisa balik lagi. Artinya mau dikasih makan berapapun dia akan tidak optimal. Nah, ini kalau dipelihara terus gitu ya, endingnya kerugiannya itu akan menjadi lebih besar. Sehingga dalam beberapa paper itu disebutkan bahwa kadang sakitnya ini atau morbiditasnya ini dia lebih merugikan daripada mortalitasnya. Mati udah mati aja, ganti gitu ya. Tapi kalau ini silent begitu, itu akan menjadi lebih kematian kerugiannya itu kalau dihitung-hitung itu menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian diperlukan diagnosa yang benar. Apakah ini memang ada koksidiosis? Mungkin dikirim sampel begitu ya ke dokter Fakar. Oh, ini koksidiosis. Kemudian harus ada langkah-langkah yang harus ditegakkan seperti apa supaya kasusnya ini bisa mereda seperti itu. Jadi ini adalah berasal dari film yang cukup besar ya, Apikomplexa. Ini membawai malaria ya, kemudian toksoplasma. Ini adalah penyakit-penyakit yang terkenal begitu. Jadi toksoplasma yang biasanya mengakibatkan abortus ya, kemudian malaria yang ditularkan nyamuk dan seterusnya. Dan kita ada di Eimeria di sini, ada Eimeria yang menyebabkan koksidiosis gitu. Nah, Eimeria ini
sifatnya spesies spesifik. Jadi Eimeria yang menyerang pada ayam, ya kan ada Coccidia unggas, begitu Coccidiosis pada unggas itu tidak bisa menyerang kelinci. Yang menyerang kelinci itu tidak bisa menyerang sapi. Yang di sapi juga ada yang menyerang kambing, domba itu juga tidak bisa, kemudian cross infeksi kepada bovine atau kepada ayam begitu. Sehingga kalau kemudian ada pengobat sintesis vaksin begitu, maka vaksin yang untuk rabbit itu khusus untuk rabbit, kalau untuk ayam khusus untuk ayam. Vaksin yang sekarang beredar untuk ayam itu tidak bisa digunakan untuk kelinci karena spesiesnya berbeda dan jumlah spesies Eimeria itu ratusan. Nah, jadi ini kalau misalnya tadi ada yang mengirim sampel ke dokter Fakar, maka di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini. Spesiesnya cukup banyak sekali, ada puluhan. Yang di rabbit itu sebenarnya yang diketahui lebih dari 20 ya, tapi biasanya yang kita sering ketemukan dan direkognisi memang benar-benar patogen sekitar 13. Jadi di sini ada Eimeria irisidua, kemudian Coisicola, kemudian perforans dan magna ya, ini contoh saja. Jadi kalau pada Oocysta atau Eimeria gitu ya, Coccidia itu bagaimana kita mengidentifikasi namanya irisidua, Coisicola dan seterusnya itu dilihat dari yang pertama hospesnya atau inangnya, apa yang diserang. Kalau misalnya yang diserang dia rabbit, oh iya benar, ini berarti Eimeria spp atau spesies yang ada pada rabbit. Itu Eimeria tok gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita isolasi itu ya, misalnya kita dari feses isolasinya, kita kesulitan untuk mengatakan itu Eimeria irisidua, Coisicola gitu, tidak bisa gitu ya. Harus dilakukan nekropsi. Kalau ditemukannya di bagian usus tertentu misalnya, nah itu baru lokasinya di situ, namanya predilection site. Jadi kalau predilection site di situ biasanya dia berkembang. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu sporulasinya. Jadi ketika dia keluar dari badannya kelinci itu dalam keadaan belum membelah ya, kemudian karena light, environment dan seterusnya, maka kemudian terjadi sporulasi. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Jadi ini bulat-bulat seperti ini kita temukan di fesesnya. Ini adalah fase infektif. Kalau seperti ini, dia sudah membelah di dalamnya seperti ini, ada 4. Satu oocysta, ini disebut oocysta, dan ini hanya dihasilkan oleh inangnya atau hospesnya, yaitu kelinci. Jadi ini yang kemudian ada ditemukan di dalam feses, dan kemudian jika ada di lingkungan dalam kondisi yang tepat, nah ini bisa dimakan oleh rabbit yang lain dan kemudian akan menginfeksi rabbit yang lain ya. Dan di dalamnya oocysta ini dindingnya tebal ya, sehingga desinfeksinya juga sedikit lebih ribet daripada bakteri dan virus ya. Nah, di sini di dalamnya ini ada yang namanya sporosis. Di dalam sporosis itu kemudian ada sporozoidnya. Nah, yang ini yang kemudian dia menginfeksi sel usus, kemudian menginfeksi hepar dan sebagainya. Jadi ketika di luar lingkungan dia itu dilindungi oleh cangkang. Ketika dia masuk di dalam, maka cangkangnya itu kemudian akan keluar dan sporozoidnya itu yang akan menginfeksi, terus begitu kemudian keluar menginfeksi lagi rabbit yang lain dan seterusnya, sehingga satu populasi itu bisa terinfeksi semua, begitu ya. Nah, di sini ini adalah siklus hidupnya. Pada kelinci itu ada 2 jenis Eimeria coccidia ya. Coccidia dia yang menyerang pada hepar atau hati ya, disebabkan oleh Eimeria stridei ini. Ini hanya ada pada kelinci. Jadi tidak ada pada ayam, tidak ada pada bovine. Sepanjang yang saya tahu, jenis hepatococcidiosis itu hanya ada pada kelinci. Nah, di kelinci ini ya, di dalam hepar ini dia membentuk beberapa stadium. Jadi kalau dia keluar lewat feses begitu, di sini dia dalam keadaan belum bersporulasi karena ada lingkungan begitu, maka kemudian dia akan bersporulasi. Nah, ketika bersporulasi dia dimakan lagi begitu. Nah, sifat dari parasit itu adalah obligate intraselular. Jadi
supaya dia eksis sebagai organisme di dunia, begitu ya, patogen itu dia harus masuk ke dalam host space-nya. Jika tidak, dia akan punah karena dia tidak bisa bereproduksi, dia tidak bisa memperbanyak diri. Ya, jadi dia memang harus ketemu rabbit untuk dia bisa eksis, ada coccidiosis di dunia. Kalau kemudian dia hanya bisa ad obligate, tergantung ya hanya pada rabbit. Nah, di sini dia mempertahankan kehidupannya dengan bereproduksi di dalam sel ya, di dalam heparnya rabbit ini. Jadi di sini ada perbanyakan dari satu butir tadi oocysta ada 8 sporozoid ya, keempat, kemudian dalam masing-masing 2 sporozoid, jadi ada 8 menginfeksi, dan dari menginfeksi itu dia bisa berkembang menjadi ribuan, ratusan merozoid type 1. Kemudian kalau keluar lagi dia bisa menghasilkan banyak sekali oosis, sehingga bisa dibayangkan kalau kemudian terinfeksi 100 oocysta saja gitu ya, dalam keadaan dia imunitasnya itu menurun, maka dia bisa mengeluarkan ke lingkungan itu banyak oocysta kalau kemudian dia berkembang semua. Nah, meskipun yang pertama ini misalnya dia hanya memakan 100 gitu ya, sehingga dia tidak parah, namun yang dikeluarkan yang banyak ini dia bisa menginfeksi yang lain, sehingga yang terjadi adalah reinfeksi dalam jumlah besar dan menimbulkan tingkat keparahan yang berbeda antara individu kelinci, seperti itu ya. Nah, ini adalah pola perkembangbiakannya di dalam tubuh kelinci. Jadi dari satu tadi yang dari oocysta dia masuk intraseluler, dia pintar sekali ngeles dari sistem pertahanan tubuh kelinci. Jadi dia ada di namanya parasitoporous vacuole di dalam sel begitu, dan hijacking. Jadi kalau parasit itu ada istilah orang menjadi parasit bagi orang lain gitu ya. Jadi dia tidak membunuh gitu, tetapi dia mengambil keuntungan dulu. Ada banyak sekali nutrien, makronutrien, mikronutrien yang diperlukan oleh parasit ini untuk berkembang biak. Dia tidak bisa mensintesis kolesterol. Jadi kalau dia mau membentuk dindingnya itu, dia harus mengambil dari kelinci, gitu, sistem metabolisme kelinci. Nah, sehingga kemudian dia menjadi banyak di dalam tubuh kelinci. Begitu merogoninya itu sudah oke, sudah organismenya itu sudah bagus, baru kemudian dia rilis keluar dan menginfeksi sel lain, seperti itu. Sehingga kemudian sistem pertahanan tubuh atau imunitas karena penyakit parasiter itu memang sedikit unik. Selama ribuan tahun malaria itu belum pernah bertemu vaksinnya. Kemudian juga toksoplasma yang sering manusia, ibu-ibu hamil kemudian keguguran atau cacat dan seterusnya ya, karena memang sulit sekali untuk ditemukan vaksinnya. Kita harus whole package gitu ya, tidak boleh hanya proteinnya saja gitu ya yang untuk vaksin, tapi harus semuanya. Kalau kemudian ibu-ibu dikasih oocysta toksoplasma lah, kalau misalnya di dalam tubuh nanti dia menjadi patogen bisa itu ya, bisa malah mengakibatkan penyakit pada manusia. Dan kalau kita ambil hanya spike proteinnya saja begitu ya, bisa jadi tidak efisien karena di dalam siklusnya itu parasit itu berubah-ubah bentuk. Ada bentuk merozoid type 1, merozoid type 2, dan kemudian ada bentuk oocysta dan seterusnya, sehingga kemudian bentuk vaksinnya itu juga harus sangat beragam. Nah, itulah mengapa sampai sekarang pun malaria itu belum ada vaksin yang sifatnya komersial yang menyeluruh yang bisa ya, toksoplasma juga. Kalau Eimeria pada ayam sudah, tapi pada kelinci memang belum. Nah, ini adalah gejala yang ada pada kelinci. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kelincinya itu dibuka kemudian heparnya itu seperti ini ya, ini bukan karena pengaruh pakan yang terlalu banyak lemak ya, ada sedikit perbedaan. Kalau pakan yang dia terlalu banyak lemak kadang memang belang-belang, tapi belang-belangnya sangat berbeda. Tapi kalau white spot seperti ini kalau kemudian dibuka begitu ya, di sini ada stadium perkembangan dari Eimeria stridii biasanya. Nah, di sini ada yang kalau belum parah dia cuma white spot kecil-kecil saja di hepar begitu. Kalau kemudian sudah parah sampai sudah lama berlangsung, nah ini bisa sampai seperti ini.
Nah, ini biasanya sudah timbul gejala klinis di kelincinya ya, kuning begitu di kelopak mata dan seterusnya. Kalau dibuka nih, ini mahasiswa saya waktu itu ya ada STD begitu, tapi ketika saya minta udah diformalin semua, jadi ya saya tidak punya isolatnya ya yang bisa dikembangkan lagi. Jadi ini bisa dilihat ini kerusakan pada sel hatinya tadi hepatosit ya, dia berkembang biak di dalam, jadi di dalamnya ada bulat-bulat oosista ya seperti ini di saluran biliary duct dia empedu ya seperti ini. Yang kemudian kita kita cat ya, memang ada perkembangan proliferasi sel yang luar biasa, jadi menjadi menebal gitu. Parasitnya itu memacu pertumbuhan sel untuk kepentingan dia bereproduksi. Ini bisa dilihat di internet ya, hasil dari penelitian kami yang sudah dipublikasikan. Jadi ini banyak sekali di Hepar. Kemudian, nah ini yang kami temukan di Indonesia ya, di Yogyakarta ini seperti ini. Jadi kalau dia belum bersporulasi itu seperti ini. Tadi ya, kalau kemudian ada pengaruh lingkungan maka dia akan bersporulasi. Sporulated oocyst itu ada 4 begitu. Sporosis ya, oocyst ini. Jadi ini adalah oocysta, satu bulatan. Di dalamnya ada sporosis, di dalamnya sporosis ada sporozoid. Nah, sporozoidnya ini kalau kemudian dimakan, nah dia akan lepas dindingnya yang di sini dan kemudian lepas lagi dindingnya sporosisnya dan kemudian keluarlah sporozoid yang menginfeksi sel ya. Ini tadi sudah saya share sebelumnya ya. Jadi ini ada banyak Emeria, ini Emeria STD begitu. Lihat yang ini sudah dimasukkan formalin mahasiswa saya, jadi saya tidak bisa mensporulasikannya. Jadi tetap dalam keadaan unsporulated seperti ini. Yang ini sudah saya rendam dengan kalium dikromat begitu, saya tunggu beberapa hari. Nah, di sini kemudian dia akan tumbuh. Jadi berbeda-beda. Kalau misalnya koisikola itu misalnya 2 sampai 3 hari dia sudah membelah ya. Kemudian kalau yang magna itu lebih lama lagi, ada perforan dan seterusnya. Itu yang kemudian digunakan untuk diagnosa jenis Eimeria apa yang menginfeksi rapid tersebut. Dan perlu diketahui bahwa jika kelinci itu terinfeksi Eimeria 1, Eimeria koisikola misalnya ya, kemudian dia sembuh, belum tentu dia kebal terhadap infeksi Eimeria perforans misalnya ya. Kenapa? Karena sistem proteksinya itu bukan sistem proteksi yang cross protektif gitu. Nah, sehingga kalau kemudian kita mau mengobati atau mendesain vaksin begitu, maka vaksinnya itu harus multi spesies yang banyak ditemukan di wilayah tersebut. Seperti itu. Jadi ini dalam kadang-kadang kami menemukan begitu dari satu kelinci gitu, ternyata bentuknya Eimerianya itu berbeda-beda begitu, ada yang besar, ada yang kecil, berbagai bentuk begitu. Nah, ini menunjukkan ada koinfeksi dan biasanya memang terjadi 2 sampai 3 spesies di dalam satu rabbit itu biasa seperti itu. Nah, sini. Jadi ada yang dia ada di infeksinya itu ada di usus bagian atas intestin yang bagian intestinum tenue atau small intestine begitu ya. Jadi setelah lambung ya, dia lambung yang sifatnya lambung tunggal ya, kemudian ada di wilayah yang bagian atas ya, misalnya adalah perforans, kemudian di bagian yang tengah middle gitu ya untuk Eimeria media, Eimeria magna, iresidua, intestinalis, kemudian exigua dan ini yang hepar tadi dia STD. Jadi Eimeria ini juga digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah yang dia memang sangat highly patogenik ya, highly patogenik iresidua gitu ya, itu highly patogenik. Kemudian ada yang dia mild gitu ya, dia tidak begitu patogen. Ada juga yang sebenarnya tidak begitu, sama sekali tidak patogen. Tapi di dalam jumlah yang besar begitu, kalau oosistanya itu dimakan begitu dalam menginfeksi dalam jumlah yang besar, itu bisa jadi sangat patogen ya, apalagi kalau rabbitnya itu dalam keadaan dia sedang turun imunitasnya.
Ya, saya lanjut. Apa ada pertanyaan atau bagaimana? Oke, sebentar Dr. Penny. Ya, Dr. Penny rehat dalam 5-10 menit. Kita tunggu pertanyaan dari peserta. Baik teman-teman, supaya kita tidak terlalu penuh. Jadi sementara apa yang teman-teman rasa nak ditanya tadi boleh sambil ditanyakan. Oke, mungkin saya buka untuk 4 orang penanya dulu. Oke, tadi dalam teks ada yang tanya, Dr. Penny, apakah koksidiosis ini disebabkan karena kandang kelincinya atau kandang arnabnya dekat dengan kandang ayam? Oh, ya. Oh iya dok. Oke. Saya jawab dok. Ya, silakan Dr. Penny. Jadi tadi saya jelaskan bahwa Eimeria ini berbeda-beda spesiesnya. Jadi meskipun sama-sama bulat tadi seperti telur begitu, tapi itu berbeda-beda. Kalau misalnya pada ayam itu ada Eimeria tenella misalnya ya, kemudian Eimeria necatrix, Eimeria mitis begitu ya. Tapi kalau pada kelinci itu spesiesnya berbeda. Ada Eimeria erisidua, Eimeria magna, Eimeria stide ya, exigua dan seterusnya. Jadi dia tidak saling cross infeksi. Misalnya ayamnya itu kena koksi, kemudian kelincinya kena koksi, itu tidak selalu, artinya tidak saling menular itu. Namun kemudian manajemen kandang ya itu penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai kandang itu jarang didesinfeksi ya. Kalau kemudian pada ayamnya itu ada kasus koksidiosis begitu, dan ini yang menyerang pada ayam itu tidak akan menyerang pada kelinci ya. Namun ada indikasi bahwa sanitasi kandangnya yang pada kandang ayam ini mendukung perkembangan oocysta, mendukung perkembangan koksidia. Bisa jadi kondisi kandang yang di kelincinya ini juga mendukung perkembangan koksidia pada kelinci seperti itu. Jadi diperhatikan kebersihan kandangnya, kemudian desinfeksi yang tepat dan seterusnya. Yang nanti ada yang poin mengenai desinfeksi seperti itu. Gimana dok? Terima kasih, jelas Dr. Penny. Jadi yang bertanya tadi ya, dia tidak menyakit dari ayam ke arnab sebab berbeza. Koksidiosis yang penyakit ayam tak sama dengan yang penyakit arnab. Juga ini Dr. Penny ada yang tanya apakah penyakit koksidiosis ini boleh mengganggu produksi arnab, produksi atau reproduksi mungkin. Akan Dr. Penny jawaban singkat. Reproduksi. Dua-duanya, produksi dan reproduksi ya, saya tambah. Kalau produksi jelas ya dok, kalau produksi jelas itu inefisiensi pakan. Jadi mau diberi pakan toyiba sebanyak apapun gitu tidak gendut-gendut kelincinya begitu ya, menghambat berbagai macam aspek gitu, karena memang kemudian untuk yang khusus berada di intestinal begitu ya, yang Eimeria bentuk intestinal itu menghambat penyerapan nutrien ya. Kalau misalnya dia ada di epitel fili usus, fili usus itu adalah tempat untuk penyerapan berbagai macam nutrisi yang berasal dari pakan. Kalau itu kemudian rusak, maka tidak bisa diserap secara optimal. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari apetitnya, dia penurunan nafsu makanannya itu sangat-sangat drastis ya, sehingga kemudian memang sangat merugikan dari aspek produksi. Kalau dari aspek reproduksi, untuk Eimeria itu tidak menyerang saluran reproduksi. Ya, jadi dia ada di saluran gastrointestinal. Yang pembahasan kita untuk pertemuan ini adalah penyakit gastrointestinal ya, untuk khusus koksidia. Nah, untuk penyakit reproduksi mungkin nanti ada sendiri begitu. Ini berbeda, salurannya berbeda begitu. Namun secara tidak langsung bisa berpengaruh. Jadi kalau performance tubuhnya tidak bagus, itu juga berpengaruh terhadap metabolisme hormonal ya, hormon-hormon untuk reproduksi. Harusnya dia bisa memproduksi bereproduksi dengan baik, mengeluarkan hormon dalam jumlah yang cukup begitu ya.
Kemudian karena defisiensi nutrisi, maka hormon yang digunakan untuk perkembangan reproduksi tidak diproduksi secara maksimal. Itu efeknya kemana? Jadi folikulogenesisnya, produksi telur di indung telurnya dan seterusnya bisa turun, sehingga secara tidak langsung iya, tapi secara langsung tidak. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih, sangat jelas ya. Tadi yang bertanya tadi, Cik Mustaqim, betul, yang mengganggu pengeluaran anak dan juga pembiakan. Sebab penyakit ini merosakkan saluran penghadaman bagian usus sebelah dalam. Dia luka ke darah, lepas itu darah kurang, lepas saluran usus yang berfungsi untuk menyerap makanan itu yang rosak, sehingga makanan yang dimakan tak jadi daging, ya, tak jadi organ, tak jadi hormon lain-lain. Itu sangat mengganggu pengeluaran. Itu yang dijelaskan tadi. Lepas itu, last soalan nih, Puan Elida, boleh ia menjangkit manusia? Apakah ini zoonosis, Dr. Penny? Mungkin ada penemuan terbaru, koksidiosis, zoonosis atau penyakit pada manusia, Dr. Penny? Jawaban ringkas. Oh tidak, Emilia tidak zoonotik. Oke, baik, sangat menarik ya teman-teman. Soalannya bagus-bagus, jawabannya pun jelas mengena. Baik, kita sambung. Dr. Penny sudah minum tadi. Oke, kita sambung, habiskan slide beliau, baru kita sambung soalan sebenarnya. Baik, Dr. Ini saya, ini dulu HP saya sebentar. Nah, kemudian kita ya. Tadi kalau yang tadi saya ini yang jadi di sini, jadi tadi dia perkembangannya adalah di saluran intestinal. Jadi ini lambung, kemudian intestin ya, kemudian yang besar ini sekum ya. Jadi kelinci itu memiliki sekum yang sangat besar. Ya, jadi sangat unik begitu. Makanya pernah ada yang bilang kalau misalnya waktu itu Indonesia bisa memproduksi kelinci dengan baik, maka bisa sangat menguntungkan kalau negara agraris, karena bisa mengkonversi rumput untuk menjadi daging karena memiliki mikroba yang sangat baik di sekum dan pola reproduksi yang beberapa kali lipat lebih efisien daripada sapi. Nah, jadi memang sangat menjanjikan. Nah, ini tadi ya, jadi salurannya adalah saluran digesti. Jadi kalau pada kelinci ada beberapa saluran sistem yang memang berbeda-beda, yang kemudian memang pemahamannya berbeda-beda. Satu, ini saluran gastrointestinal memang kritikal ya, karena untuk penggemukan semuanya di situ kuncinya. Kalau kemudian reproduksi, nanti ada salurannya sendiri, saluran reproduksi, kemudian yang pilek, kelinci yang biasa pilek, dan seterusnya itu ada nanti saluran pernafasan ya, paru-paru dan seterusnya. Nah, ini yang di saluran tadi intestin ya, di usus begitu. Selain yang di hepan tadi, kalau dibukanya ini kita bisa lihat di sini adalah fili usus. Jadi ini adalah fili usus, di mana penyerapan makanan itu kemudian terjadi di sini, yang kemudian langsung menuju ke darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh itu kemudian dikonversi di dalam bentuk daging dan seterusnya ya. Nah, kalau kemudian Emilia jenis tertentu itu dia bisa dilihat di sini. Ini adalah perkembangan intraselulernya. Jadi setelah tadi yang oocysta itu masuk, kemudian jadi sporozoid. Sporozoidnya itu masuk ke dalam sistem selnya di sini. Nah, ini dia tidak langsung mati rabbitnya begitu, tetapi dia di hijacking dulu, dia merampas dulu berbagai macam nutrisi di dalamnya sampai dia membelah banyak sekali seperti itu. Nah, baru kemudian dia itu lepas. Nah, ketika dia itu lepas, maka sel-sel yang berada di ujung-ujungnya ini dia akan mengalami kerusakan begitu, sehingga penyerapan pakannya itu menjadi berkurang ya. Selain juga morbiditas atau tingkat kesakitan yang bisa tinggi. Kemudian nanti dia akan membentuk gamet ya, jantan dan betina yang akan membentuk oocysta. Nah, oocystanya ini kemudian dikeluarkan lewat feses dan menginfeksi kelinci yang lain. Jadi kalau di kami itu di sini ada banyak ya di daerah DIY yang kami waktu itu melakukan survei, itu memang prevalensinya kurang lebih 70%-an untuk
kasus koksidiosis di Yogyakarta. Jadi untuk koksidiosis itu tadi kan dia berputar ya, siklusnya itu berputar dan dia ada terus dan sifatnya sulit untuk dieradikasi karena dindingnya oosistanya itu yang tebal tadi ya. Jadi kadang-kadang desinfektan yang memang bisa digunakan untuk virus dan bakteri itu tidak mempan untuk koksidia ya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dilakukan kelinci itu memakan oosista terjadi infeksi ya tadi, kemudian sporozoitnya itu tumbuh begitu trophozoites, rhizome, kemudian di sini ada merozoit ya, dan merozoitnya ini akan memproduksi oosista baru. Nah, oosista ini yang keluar tadi lewat feses ya, lewat fesesnya yang ini kemudian bisa didiagnosis dokter Fakar dan seterusnya, tapi ini dalam keadaan belum bersporulasi, ini tidak infeksius. Nah, ketika kemudian kondisi kliniknya itu mendukung, dia akan berubah menjadi sporulated, ini yang kemudian infeksius. Nah, ini sporulasinya ini tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, kesulitan bagi kita di negara tropis adalah lingkungan kita ini hangat begitu sepanjang tahun, sehingga lingkungan ini sendiri juga sangat mendukung bagi perkembangan oosista ya, bagi keberlangsungan penyakit ini sangat mendukung. Kalau di negara yang subtropis begitu ada periode winter begitu masih sporulasinya masih bisa dihambat. Namun kalau di negara tropis hangat terus ya, sehingga kemudian proses sporulasinya itu juga bisa berlangsung secara terus menerus gitu. Nah, infeksinya akan berputar terus seperti ini. Nah, kalau di negara subtropis itu untuk sporulasi itu pun kami harus menghidupkan penghangat ruangan ya supaya dia bisa untuk membelah tadi seperti itu ya. Ini artinya bahwa oosista Emeria ini ya, Coccidia ini mampu bertahan sebagai organisme mikroorganisme begitu jika ada hostes dan ada lingkungan. Dia tidak bisa survive sebagai makhluk hidup jika tidak ada hostes yang tepat dan tidak ada lingkungan yang tepat. Apa yang kemudian kita bisa manipulasi untuk mencegahnya adalah lingkungannya. Jadi bagaimana mengkondisikan lingkungan, bagaimana kita melakukan pencegahan, karena hostesnya kita pelihara untuk peternakan gitu ya, sehingga kemudian yang bisa kita manipulasi, bisa kita lakukan intervensi itu adalah pada lingkungannya. Jadi ini ada beberapa jenis desinfektan yang biasa digunakan untuk bakteri ini ya, ada jenis aldehid, ada alkohol, klorin gitu ya, ada amonium kuaterner dan seterusnya yang mereka digunakan sebagai desinfektan itu dengan target yang berbeda-beda. Ada yang bekerja pada membrannya, ada yang bekerja pada pencegahan alkilasi DNA-nya dan seterusnya. Nah, ini belum tentu bisa bekerja untuk koksi. Jadi kalau pada koksi itu memang bisa dicari larutan yang mengandung hingga 10% amonia ya. Sebentar, saya ada tamu sebentar. Iya, Bu, saya masih kuliah sebentar ya. Sebentar, iya, sebentar. Sebentar. Ya. Sebentar. Nah, kemudian ada klorokresol. Jadi klorokresol itu efektivitasnya itu sampai tinggi, hampir 88% klorokresol. Tapi kalau klorokresol itu jangan terlalu tinggi, rabbitnya dikondisikan begitu, karena ada yang dalam dosis tinggi itu juga bersifat toksik ke kelinci begitu. Nah, kenapa ini sulit ya begitu, karena kita lihat tadi ya dindingnya ada layer yang cukup tebal di sini. Untuk parasit itu memang seperti itu, unik sekali begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan ya. Kemudian
kelinci yang misalnya pada satu vlog begitu ya sudah kena begitu ya, mungkin nanti dokter pakar melakukan diagnosis apakah ini koksi ya ditemukan di feses ya, kemudian ada advis untuk kemudian dilakukan lokalisir, kemudian dibersihkan begitu ya, dilakukan desinfeksi ya 2-3 kali begitu, baru kemudian dimasuki lagi kelinci yang memang benar-benar yang sehat begitu. Jadi kalau kemudian karena kan ini di feses ya, jadi bayangkan kalau misalnya kandangnya itu tingkat begitu ya, atas bawah, yang atas kena begitu ya, fesesnya itu kan turun ke bawah begitu, meskipun ada tempat fesesnya di antara dua kandang itu, tapi kadang-kadang cemarannya itu kan bisa nanti ke pakan dan seterusnya, sehingga manajemen pembersihannya itu juga harus tepat ya, supaya dia tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Nah, untuk pengobatannya ini memang ada beberapa koksidiostat ya, seperti misalnya amprolium ya, mengandung preparat yang mengandung amprolium ya, kemudian juga toltrazuril, toltradex itu ya, ini single dosis, sebenarnya single dosis juga sudah bisa begitu. Kemudian juga diikuti dengan pemberian sulfa, ini antibiotik semua begitu ya. Jadi ini menjadi permasalahan begitu saat kita berusaha untuk skip antibiotik dan beralih ke yang lebih environmentally friendly gitu, yang herbal seperti itu. Nah, kalau yang herbal saya belum berani untuk memberikan rekomendasi ya, meskipun sudah ada beberapa kenikir atau beberapa ya yang terbukti bisa begitu. Namun untuk merek atau apa ini semua adalah bahan aktif ya. Untuk merek saya tidak menyebut begitu, nanti minta dokter pakar aja ya untuk merek dan seterusnya. Dan bisa dilihat bahwa di sini kalau diberikan sulfa itu dalam waktu yang sangat panjang untuk bisa infeksinya itu benar-benar bersih dari kelinci. Selain cost ya, biaya yang cukup besar begitu, ini juga nanti ada cemaran di produk dagingnya, cemaran antibiotik begitu, sehingga memang lebih baik mencegah daripada mengobati dengan menggunakan seperti ini. Kalau herbal ada, tapi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan ya, apakah herbal itu terstandar ataukah tidak gitu ya. Karena misalnya kami itu ada yang terkenal sekali di Papua gitu ya, obat herbal sangat terkenal di Papua. Ketika tanamannya itu ditanam di Pulau Jawa atau di Kalimantan, itu belum tentu efeknya sama seperti tanaman yang berasal dari Papua, karena di situ ada unsur tanah, unsur air dan seterusnya ya. Sehingga ada istilah herbal terstandar. Jadi ada parameter-parameter sehingga herbal itu memang benar-benar ngefek sama plek dengan di daerah aslinya. Jadi kalau misalnya sudah dikemas itu mungkin ya, dan ada tulisannya terstandar, nah bolehlah itu dipakai. Kalau sudah terstandar itu kan jelas ya, kalau misalnya dari daunnya yang diambil daun muda atau daun tua, kemudian batang atau akar yang bagaimana dan seterusnya, itu sudah ada standarnya kalau sudah terstandar. Dan memang itu menjadi challenge sendiri untuk menemukan obat yang terstandar karena biayanya cukup mahal ya. Tapi kalau bisa, nah itu bagus sekali karena meminimalkan penggunaan antibiotik ya, dan antibiotik itu cukup luar biasa. Untuk beberapa menyebutkan di beberapa wilayah bahwa koksi ini juga sudah tidak bisa ditreat dengan amprolium lagi begitu ya. Jadi memang harus ada kombinasi dari beberapa antibiotik yang diberikan single dose atau kemudian di treatment jangka panjang supaya dia benar-benar tereliminate seperti itu. Nah ini sedikit pengenalan. Jadi kami berusaha untuk melakukan intervensi begitu ya, untuk menghasilkan vaksin begitu untuk koksi begitu, dan nanti berkolaborasi dengan Materna insya Allah. Jadi di sini kami berusaha untuk menghentikan fase yang di dalam
usus tadi ya di dalam ya tadi ya kita bagian merogoninya itu kita stop sehingga menghasilkan sedikit saja sehingga dia tidak bersifat patogen. Kami berusaha untuk membuat organisme yang tidak patogen ya. Ini kalau pada ayam ya memang sudah ada vaksinnya dan melibatkan industri yang cukup besar dan total nilai impor teknologinya itu ada triliunan ya kalau vaksin itu ya, karena memang vaksin itu hewan yang sehat lahir itu divaksin gitu. Kalau obat kan sakit itu diobati gitu ya, kalau tidak sakit tidak diobati begitu. Kalau vaksin itu untuk mencegah, jadi semuanya harus diobati gitu, sehingga pangsa pasarnya memang cukup besar begitu ya, dan impor teknologinya ini yang kemudian memang cukup besar. Nah, ini ada beberapa percobaan dari vaksin kami yang kami ujikan di peternak-peternak lokal ya, masih dalam tahap pengembangan ya, dan memang belum kami distribusikan, tapi memang ada beberapa yang menanyakan begitu, tapi kita belum rilis karena ini ada beberapa. Jadi kita sudah di Indonesia kita juga melakukan edukasi begitu ya, edukasi ke peternak. Jadi karena kondisi pandemi kadang-kadang kita melakukan kalau uji atau edukasi seperti ini kita lakukan door to door begitu ya, karena tidak boleh berkumpul begitu. Kalau kasus COVID-nya itu turun begitu, kemudian pas bisa kumpul gitu ya udah kita lakukan kumpul bersama gitu ya, karena ada touch ya, kalau misalnya kumpul kita ada interaksi, kemudian masalahnya apa, kita menggali memang benar-benar dari peternak ya, kemudian kita lakukan pengobatan juga berdasarkan pada kasusnya. Jadi kita tidak boleh untuk menginjeksi itu main injek saja, karena nanti akan menjadi resisten. Misalnya skabies tuh kan ya, skabies tuh kalau di kami di Indonesia sudah banyak yang tidak mempan dengan dosis normal ivermectin ya, jadi harus dengan double dosis, triple dosis begitu. Saya kemudian perlu edukasi untuk menggunakan sesuai dengan dosis yang tepat, karena kerugiannya mungkin tidak saat ini, kerugiannya itu adalah beberapa tahun lagi ketika kita mengeluarkan kos yang cukup besar untuk pengobatan. Sembuh saat ini, tapi besok sudah tidak sembuh lagi, sehingga kemudian kerugiannya itu akan terakumulasi di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Ini memang kita timbang beratnya dulu, kalau misalnya ada yang sakit gitu ya, sambil kita melakukan edukasi kandangnya harus bagaimana. Jadi ini adalah kandang tradisional ya, di ini kemudian ya menjadi silaturahmi begitu ya. Kemudian kita juga sudah berusaha menguji ke beberapa kelinci ya, di beberapa breed, baik itu Rex, kemudian Dutch ya, kemudian ini Flemish, kalau nggak salah Flemish Giant, tapi sudah campur begitu, dan juga New Zealand begitu. Mungkin dari saya cukup sekian ya Dok, atau ini? Oke, saya rasa untuk silaturahim kita hari ini sudah cukup jelas Dr. Penny. Kita akan sambung dengan sesi diskusi. Oke, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita sambung pertanyaan yang ada di teks ya. Jadi Ci Hisham Aminuddin nak tanya apakah kandang kotor puncanya. Betul, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Penny bahwa kandang yang kotor itu adalah salah satu punca penjangkitan koksidiosis. Jadi apa yang bertingkat ya, 1, 2, 3, 4 atau 3 atau 2, yang atasnya terjangkit, lepas tu dia dah keluar najis, okis yang macam telur tadi tuan, yang bulat tu dikeluarkan melalui najis. Jadi ketika dia keluar najis, jatuh ke tempat najis, dia boleh dibawa serangga, angin, air, jadi boleh terjangkit yang ke bawah. Jadi itu punca kandang kotor, salah satu faktor jangkitan dia. Lepas tu Cik Kamal, saya tanya, Dr. Penny, koksidiosis itu berjangkit pada arnab lain apabila arnab makan najis saja atau boleh melalui sentuhan? Itu Dr. Penny mungkin bisa jawab. Apakah cara sentuhan langsung boleh menularkan koksidiosis, Dr. Penny?
Kalau sentuhan tidak ya, beda dengan misalnya yang pernafasan gitu ya. Kalau yang pernafasan itu melalui droplet, kemudian sentuhan dengan ini, atau penyakit kulit ya, penyakit kulit skabies itu ya, kemudian sorop tes ya, itu memang melalui sentuhan gitu kalau teknisnya begitu. Namun bisa jadi ketika ada sentuhan begitu ya, ada oosista ini kan kita tidak bisa bayangkan kecil besar ya, itu kan kecil mikroskopis, meskipun tadi terlihat besar, itu kecil, itu mikroskopis, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi dia ringan, terbang-terbang juga bisa. Maksudnya kalau misalnya dia kering begitu ya, fesesnya kering begitu, kemudian tersapu angin melekat di bulu, itu juga bisa. Namun dia hanya bisa menular dengan oral, jadi lewat saluran makan begitu ya. Jadi kalau misalnya sistemnya tadi kering, kemudian dia tertiup angin, atau ketika kita bersih-bersih mengkontaminasi pakan misalnya seperti itu, nah itu bisa. Mengkontaminasi minum itu bisa, misalnya minumnya ada di ember begitu ya, tidak yang selang begitu, itu bisa. Kemudian dia ini, jadi saluran untuk penularannya itu hanya pada saluran makan seperti itu ya. Jadi kalau sentuhan mungkin kalau menjilat terus di bulunya itu ada oosista, lah itu mungkin ya. Tapi kalau kontak yang kita bayangkan misalnya penyakit kulit itu tidak. Jadi tidak kulit dengan kulit itu tidak ya. Kemudian kalau droplet pernafasan, pasteurella seperti itu ya, pilek-pilek itu ya, itu bisa dari ini, itu tidak, hanya pada saluran makan seperti itu. Baik, sangat jelas ya Cik Kamal. Jadi kalau sekedar sentuh tuh dia tak menjangkit ke kulit tak. Jadi dia boleh jadi sentuhan. Contoh ya, ketika arnab dia makan najis pagi dia tuh, psikotrop dia dimakan, kebetulan di situ dia ada ookis telur dia tuh. Lepas itu dia jilat-jilat bulu dia. Jadi ookis tadi telur dia sangkut di bulu. Lepas tu ownernya pegang, ookis tu berpindah ke tangan owner. Lekat ke baju atau lain-lain kena angin ya. Lepas tu owner tadi, peternak tadi melawat jiran dia yang ada arnab juga, dia pegang-pegang. Jadi di tangan dia tadi ada ookis atau telur tadi, dah berpindah ke arnab jiran. Jadi itu yang kita kalau boleh elakkan ya pelawat yang datang ke tempat kita sebelum dia cuci tangan ya, pakai glove, tukar baju dia, jadi walaupun tidak boleh menyakit melalui kulit ya, tapi ookis itu boleh dibawa dia karena sangat kecil, ringan, boleh dibawa oleh angin, serangga, baju, rambut mungkin kalau sudah di tempat kita dah banyak ya, itu boleh menjangkit ke tempat orang lain. Itu maksudnya. Oke, saya rasa jelas. Lepas tu Cik Azwan, punca lebih kuat pada udara lingkungan bukan faktor pemakanan. Ya betul, kecuali kita bagi daun atau dedak yang tercemar oleh ookis yang telur bulat-bulat tadi, dia boleh menjangkit ke anak lain kalau dedak atau makanan tadi tercemar. Satu dari soalan Cik Zura, apakah anak yang sakit kokdiosis ini boleh dimakan dokter dagingnya? Silakan Dokter Penny. Boleh ya, tidak apa-apa begitu. Itu di saluran lesinya atau kelihatan tanda-tandanya nanti kan di hepar ya, di hati kalau MRSTD, kemudian di usus begitu ya. Tapi kalau pada daerah yang lain, pada dagingnya itu tidak apa-apa seperti ya kan, memang tidak zoonosis. Jadi Emiria yang menyerang pada kelinci itu tidak menyerang pada manusia gitu ya. Itu satu. Kemudian sebaiknya memang tidak dimakan ya, kalau jeroannya sudah kena itu memang secara estetik kan tidak cantik juga gitu ya. Itu sebaiknya dibuang gitu, yang usus atau hatinya gitu. Tapi kalau dagingnya tidak apa-apa seperti itu. Dagingnya tidak apa-apa.
Jadi kalau ini penyakit yang tidak bersifat zoonotik, namun sangat merugikan. Yang bersifat zoonotik juga ada ya, jadi seperti misalnya Cephalitozoon kunikuli itu bersifat zoonotik. Mungkin kita jelaskan di kesempatan yang lain yang bersifat zoonotik. Kalau yang koksidia ini tidak. Oke, baik, sangat jelas. Oke, terima kasih Dr. Penny. Jadi contohnya, kalau dah kena koksidiosis, dia tak akan menyebabkan jangkitan ke manusia. Daging boleh makan, tapi kalau kena pada hatinya tu tak apa sebenarnya dimakan, selamat, tidak menyebabkan mudarat pada kita, tapi kurang elok. Jadi hati yang dah rosak tu janganlah kita makan. Jadi tidak baik, itu saja. Jadi kita buang ya, khusus hati itu semua yang dah terjangkit daging selamat dimakan. Okey, ini ada soalan yang banyak nih Dr. Penny dari hikmah manajemen. Yang pertama, apa simptom tanda-tanda awal boleh kita lihat pada arnab yang telah dijangkiti koksidiosis? Apa tanda-tandanya? Yang kedua, ketika kita sudah tahu tanda-tandanya di peringkat awal, dari awal kita sudah tahu, bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, apakah ada obat atau vaksin yang digunakan untuk mengatasi penyakit ini? Jadi obat dah dijelaskan, vaksin pun Dr. Penny sekarang sudah tengah mengembangkan itu tuan-tuan. Kita doakan ya, researcher tempatan kita dari Asia Tenggara ini, insya-Allah bekerjasama dengan Maiternak juga, boleh jadi nanti pengeluaran vaksin dibuat di Malaysia atau di Indonesia atau di dua-dua negara sekali. Dr. Penny lah yang mempelopori pengasasnya. Sedang dibuat sekarang vaksin beliau, dah jadi pun dah dibuat trial di Indonesia. Jadi sekarang tengah deal dengan pihak Maiternak untuk kita marketkan atau kita buat di Malaysia. Okey, kita tunggu Dr. Penny menjawab sendiri. Baik doktor, silakan. Ya, untuk tanda awal begitu dok, untuk tanda awal itu kadang-kadang tidak spesifik ya. Jadi untuk koksi ini kadang-kadang tidak spesifik. Jadi kelemahan umum, kemudian tiba-tiba saja penurunan nafsu makan ya, kemudian diarenya. Nah, diare itu kalau dia mengkonsumsi oocysta dalam jumlah yang banyak begitu bisa jadi parah. Jadi gini, koksidia itu bisa menyerang semua umur ya. Namun kemudian koksidia itu berakibat yang luar biasa parah itu pada anak usia muda. Jadi masa transisi sapi. Jadi kalau misalnya sebelum 16 hari ketika dia anak kelinci itu dia sampai umur 16 hari itu tidak bisa terinfeksi koksidia. Jadi kalau kemudian terjadi diare, kemudian terjadi kematian akibat saluran pencernaan kurang dari 16 hari itu bukan karena koksidia. Koksidia itu tidak bisa menyerang. Jadi dia epitop sporozoidnya tadi baru bisa masuk itu ke dalam kelinci yang sudah berusia lebih dari 16 hari. Teorinya seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita memberikan vaksin pun itu vaksinnya kita berikan kepada yang usianya lebih dari 16 hari, tapi seawal mungkin begitu ya. Nah, pada anak yang berusia 16 hari ini ya, ini menjadi critical point. Kalau kemudian dia terkena koksidia itu biasanya dia mati ya, apalagi kalau dia di dalam masa transisi dari menyusui ke makan mandiri ya. Jadi itu tingkat kematiannya bisa benar-benar merugikan. Dari 10 ekor gitu kita harapkan sampai besar begitu ya induknya, anaknya kemudian bisa masa transisi sapi itu hanya tinggal 1 ekor atau malah habis semua seperti itu. Nah, kalau kita sudah ada tanda-tanda itu ya, jadi kematian di di anak yang usia transisi sapi ya, itu adalah yang paling disuka oleh koksidia ya. Kemudian dia ada diare yang lendirnya warnanya putih pekat gitu kadang-kadang ya ininya ya, gelatinous gitu. Kemudian
kembung ya, kadang distensi pagi-pagi. Nah, sudah kemudian diteguhkan lagi diagnosanya ya bahwa itu koksidia, dilihat di bawah mikroskop misalnya seperti itu, sudah kita coba untuk isolasi ya. Jadi kita isolasi yang sakit, jangan sampai menyebar begitu, bersihkan kandangnya, jangan sampai ke vlog-vlog lain ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk pengobatannya itu diharapkan dengan menggunakan beberapa preparat yang obat ya, saya tidak sebut merek, nanti tanya dokter pakar aja, tapi yang mengandung substansi aktif yang tadi saya sebutkan tadi di slide ya, ada golongan sulfa begitu ya, tapi agak panjang memang. Tapi kalau memang ada yang dia sudah parah sekali dan memang tidak bisa diselamatkan ya, daripada mengkontaminasi seluruh farm begitu ya, itu bisa kemudian diafkir dulu atau memang benar-benar dipisahkan, jangan menyebar, kita melindungi dari yang lain. Nah, itu untuk yang arnab usia muda. Untuk arnab yang usia dewasa itu juga bisa terinfeksi, namun sifatnya biasanya subklinis, jadi dia tuh tidak terlihat ya. Tapi kalau dikasih makan gitu, dia tidak akan pernah bisa optimal ya, kekurusan gitu. Kalau kita raba bulunya tebal tapi tulang punggungnya itu menonjol gitu ya, itu salah satu cirinya. Kemudian bulunya kasar ya. Kemudian kalau dia dalam kondisi ngedrop begitu ya, dia masih biasa, tapi kalau dalam kondisi ngedrop sudah dia terlihat sekali kadang-kadang dia cepat mati. Kalau yang subklinis ini kita tidak bisa melihat tanda secara fisik ya, cuma yang tadi ya, dikasih makan tidak bisa optimal, kemudian banyak atau kadang dia banyak tapi dia tetap kurus ya. Nah, ini peneguhan diagnosa menggunakan feses, sampel fesesnya dikirim misalnya, kemudian dilihat koksidia misalnya seperti itu. Kalau kemudian dirasa dia merupakan induk yang produktif misalnya ya, itu bisa kita treatment ya, dan treatmentnya memang cukup, ada yang memang cukup panjang tadi ya, sehingga kita harus memperhitungkan antara memutuskan antara dia itu kita culling atau kita treatment. Untuk keputusannya ada di peternak, dan nanti perlu konsultasi dengan dokter hewan ya di sini. Mungkin dokter Fakar nanti bisa untuk assess ya, seperti ini kasusnya seperti apa. Seperti itu. Oke, begitu Dok, ada bagaimana? Oke, terima kasih, sangat jelas juga. Jadi tuan-tuan, untuk sedang mengulang lagi apa yang Dr. Penny jelaskan tadi, kematian banyak jadi pada masa perpindahan dari yang masih menyusu ke cerai susu. Nah, di situ kematian tertinggi menurut penjelasan Dr. Penny tadi. Jadi itulah yang banyak dihadapi oleh tuan-tuan perempuan semua ya, kalau tak silap saya. Tadi malam pun ada yang share dalam grup, kematian tinggi ya, sampai 50 ekor, dan tanda-tandanya sama macam yang Dr. Penny jelaskan, najisnya berletir, tirit-tirit, itu kematian tinggi ya. Yang dewasa tidak menunjukkan tanda-tanda, mungkin tirit sikit, tapi susah nak gemuk. Nah, itu yang Dr. Penny sebutkan. Kematian kurang tapi lambat gemuk, makan banyak lambat gemuk. Nah, ini kuncinya, ususnya sudah rosak sebab koksidiosis. Jadi itu ya, sangat menarik tuan-tuan. Ini memang kita tak pernah sangka. Selama ini kalau ciri berit, tuan-tuan terus tukar dedak, tukar makanan, stok makanan. Nah, jadi padahal masalahnya bukan itu. Nah, masalahnya adalah parasit koksidiosis. Jadi kesian, anak ini dah stres sebab sakit, ditukar dedak lagi, ditukar makanan lagi double stres, nah, cepat mati. Padahal masalahnya hanya koksidiosis. Sekarang mudah dah. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah cirit-cirit, jangan tukar-tukar makanan dulu. Tuan-tuan maklumkan kami, lepas tu hantar sampel dengan pos ya, pos saja, GNT ke GTEX ke pos laju, hantar ke Maternak. Pernah penternak rakan kita dari Melaka yang menghadapi masalah cirit-cirit dan kematian yang tinggi. Lepas tu dia ambil sampel najisnya, masukkan dalam plastik ya, double supaya tak busuk, hantar post test. Sampai di Maternak saya buka, terus tim kami periksa di bawah mikroskop, masih ada dan dijumpai positif ya, nampak telur-telur koksidia ya, yang berpula-pula macam telur. Saya sebut telur supaya tuan-tuan mudah mengingat, mudah memahami. Sebenarnya bukan telur dia okis kita sebut.
Jadi di pos memastikan ianya punya koksidiosis. Jadi tuan-tuan tidak ambil keputusan yang lain nanti lagi merugikan. Jadi selepas dah tahu koksidiosis, saya cepat-cepat bagi tahu dan buat rawatan, alhamdulillah selesai sampai sekarang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sekarang sudah banyak ilmu ya, penceramah yang kita kumpul dari mana-mana yang pakar dan membantu tuan-tuan untuk meningkatkan pengeluaran tenaga. Kalau sakit jangan mudah memutuskan sendiri. Punca dedak lah, punca apa tu pada dedak, nanti lagi bahaya. Ya, sekarang hantar dulu sampel, pastikan apa puncanya, baru kita ambil tindakan. Baik, itu. Lepas tu soalan dari Puan Nur Iza. Nah ini soalan bagus Dr. Penny. Tanaman herbal apa yang boleh menggantikan obat? Jadi Puan Nur Iza ini sepertinya dari naturalis. Jadi ingin yang produk-produknya natural, tidak mengandungi chemical. Jadi bagus ini. Oke, Dr. Penny silakan, mungkin ada pengalaman Dr. Penny, apa obatan herbal untuk koksidiosis? Saya belum begitu ini ya, kalau herbal belum begitu belum bisa merekomendasikan begitu dok. Jadi memang ada dulu kami menggunakan kenikir itu apa ya, kenikir itu apa Pak? Kenikir itu kalau orang Jawa. Kenikir itu saya pun dalam grup, saya harus Google dulu kita. Kenikir itu Cosmos caudatus apa ya dok ya? Cosmos caudatus ya. Nah itu ya, itu juga bisa digunakan begitu ya, itu mudah sekali dikembangkan khususnya ini ya, dari kenikir. Kemudian dulu itu mahasiswa saya juga menggunakan cangkang siput. Cangkang siput itu limnea yang siput yang di sawah-sawah itu, tapi cangkangnya itu bisa. Kemudian minyak belut itu juga ya dok ya, minyak belut itu. Tapi itu semua adalah masih dalam tahap pengujian begitu ya. Jadi dan herbal itu menggunakannya tidak bisa kita berharap langsung sembuh gitu. Iya kan, jadi memang memerlukan sedikit waktu begitu ya. Kalau diberikan dalam jumlah yang sangat besar langsung itu bisa toksik begitu, sehingga memang harus ada pada dosis yang tepat dan itu tidak bisa caklek sekarang kita berikan besok sembuh, beda dengan antibiotik memang seperti itu. Nah, jadi bisa diinisiasi ya untuk kemudian menggunakan campuran dari tadi, misalnya ada minyak belut ya, kemudian kenikir, cangkang siput gitu, dan memang mahasiswa saya banyak melakukan itu juga ya. Kemudian bisa jadi juga dengan menggunakan probiotik ya. Jadi probiotik itu yang isinya Saccharomyces, yeast ya, kulitnya yeast, ekstrak membrannya yeast itu bisa sangat bagus. Dan memang kita juga sedang menjajaki kemungkinan untuk mengeluarkan produk khusus untuk kelinci yang untuk probiotik ya. Tapi ini tidak bisa digunakan sebagai obat ya, tapi bisa digunakan sebagai imunomodulator. Jadi menyeimbangkan flora normal, mikroorganisme normal yang berada di dalam sekumnya kelinci. Di sekumnya kelinci itu kan banyak sekali mikroflora. Kalau kemudian ada infeksi, itu di situ ada ketidakseimbangan mikroflora. Ada yang kadang asamnya naik ya, dan seterusnya, yang mengakibatkan mikroorganisme yang sebenarnya menguntungkan itu kemudian mati di situ dalam keadaan tertentu. Atau kadang-kadang timbul reaksi alergi yang cukup hebat sehingga kemudian peristaltiknya itu menjadi kuat ya, dan terjadilah diare. Nah di situ flora-flora normal yang biasa ada di sekumnya kelinci itu ikut mati. Nah kita bisa memberikan mikrobia yang sifatnya baik begitu ya, dalam probiotik mungkin juga sudah banyak dipakai di Malaysia begitu, yang kemudian bisa
formulasinya kita optimalkan buat kelinci sebagai imunomodulator yang diberikan bersama-sama dengan pakan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam periode waktu penggemukan seperti itu ya, sehingga selamat sampai pas panen itu. Kalau terjadi ancaman bakteri, itu sistem tubuh dia sendiri mampu untuk meminimalkan efek yang kurang baik. Jadi kalau misalnya dia terinfeksi, ya dia terinfeksi, tetapi efek infeksinya itu tidak sampai yang parah, tidak sampai yang dia sampai penurunan bobot yang sampai merugikan seperti itu. Karena probiotik bukan obat ya, beda. Tapi dia bisa meningkatkan sistem imun, mencegah terjadinya keparahan penyakit dan seterusnya. Ya, jadi itu lebih eco-friendly untuk ke depan, karena kita juga sedang berupaya bagaimana caranya untuk menghindari penggunaan antibiotik yang berlebihan seperti itu. Ngaten dok. Oke, terima kasih, sangat jelas Dr. Penny. Rupanya Dr. Penny, kenikir itu makanan sayuran favorit orang Malaysia itu. Oh iya. Tapi mereka peternak kita di Malaysia ini susah mau memberi obat herbal untuk arnab karena ini makanan kesukaan mereka tak mau bagi dengan arnab mereka. Ini ulam raja, tuan-tuan. Ulam raja adalah kenikir. Nah, ternyata ulam raja jadi salah satu alternatif herbal. Terpaksa ya tuan-tuan kena ambil bahagian ulam tuan-tuan ini bagi sedikit untuk anak tuan-tuan untuk herbal ya. Jadi alternatif, obatan alternatif. Lepas itu Dr. Penny tadi sampaikan penggunaan probiotik. Ya, beliau tengah buat kajian sekarang untuk buat probiotik khusus untuk membantu mengurangkan kes koksidiosis ini. Insya Allah produk-produk yang beliau hasilkan ini dalam masa sebulan 2 ini akan sampai di Malaysia obat-obatnya. Nanti tunggu dalam grup, jangan tinggalkan grup main ternak. Sebab ada banyak info-info terbaru nanti berkenaan produk pengetahuan lain-lain berkenaan arnab. Okey, probiotik, lepas tu herbal, kulit siput. Lepas tu ada lagi kajian di Indonesia menggunakan daun mengkudu, timbul berikut. Itu nanti saya panggil pakarnya ya yang buat kajian obat herbal untuk koksidiosis tadi. Okey, satu lagi maklumat untuk anda semua ya. Yang pertama, sebelumnya saya ucapkan tahniah ya, 65 peserta Dr. Penny. Dari 40 lebih atau 50 lebih yang daftar, dan ternyata yang hadir 65, melebihi yang sudah daftar dan masih bertahan sampai sekarang di 58 ke 60 orang ya. Jadi masih setia menunggu info dari Dr. Penny. Okey, berita gembira untuk anda tuan-tuan peternak arnab ya, sebab kami sudah memperhati kes dan bahayanya koksidiosis ini pada arnab sejak awal 2021 sehingga bulan Desember. Jadi kami memutuskan untuk menambah ubatan herbal yang sudah dipatenkan secara internasional dari Jerman juga rasanya atau dari Prancis. Kami sudah masukkan antikoksidiosis dalam dedak arnab Toyiba. Jadi saya tak maklumkan lagi bahawa antikoksidiosis ni sudah mula masuk dalam dedak Toyiba pada batch yang terkini yang tuan-tuan sudah ambil bulan Desember akhir ya. Pada Desember akhir itu sudah kandungan dedak Toyiba itu sudah ada antikoksidiosis-nya. Dengan harapan arnab-arnab yang makan dedak Toyiba sekarang ini boleh mengurangkan kes koksidiosis. Dan jangan risau, ubatan tersebut adalah herbal yang sudah diuji keberkesanannya di Eropah ya, dan banyak digunakan untuk ternakan-ternakan lain. Dan tahniah, anda sudah menggunakannya dan mungkin akan mengurangi kes koksidiosis di Malaysia. Silakan ya menghubungi ejen-ejen dedak Toyiba untuk mendapatkan cara kawalan natural untuk mengatasi koksidiosis. Okey, sekarang ada soalan dari Puan Zura. Apa sanitizer produk yang disyorkan dan cara penggunaan? Saya sudah dapat tadi Puan Zura dari Dr. Penny. Nanti kami akan cari yang paling selamat untuk arnab. Kalau di Malaysia ni tak ada, nanti saya minta Dr. Penny untuk siapkan produk researchnya dan dihantar lagi ke Main Ternak Malaysia.
ubat-ubat yang tadi Dr. Penny sudah senaraikan dalam slide beliau tadi. Okey tuan-tuan, sangat menarik nih. Sampai sekarang masih bertahan 56 orang. Masanya sudah habis sebenarnya. Kita bagi masa lagi sehingga 5 minit. Tidak apa ya Dr. Penny? Macam menarik. Silakan kalau ada soalan lagi tuan-tuan. Open. Dan ubat-ubat koksidiosis sudah ada di MyTernak. Cuma kita sekarang tengah siapkan ubat herbanya yang sudah komersial dari Eropah juga. Selain di dalam bedak sudah ada herba, nanti ada ubat lain untuk tambahan kalau penyakit itu belum sembuh juga. Nanti kita akan maklum sentiasa update dalam grup. Ya, ada lagi soalan. Ada 6 minit lagi. Okey, kalau tidak ada, mungkin saya bagi satu kali ya ucapan untuk penutup untuk Dr. Penny, pesan-pesan untuk kita peternak di Malaysia. Lepas tu saya serahkan semula ke Urus Setia. Silakan Dr. Penny, mungkin ada kata-kata semangat motivasi untuk peternak Malaysia. Apa? Apa namanya ini untuk silaturahmi dari kami dari Indonesia dengan peternak di Malaysia, insya Allah ya, semoga silaturahmi ini berlanjut. Jadi semoga sukses untuk peternakan kelincinya, dan memang di masa mendatang kelinci bisa menjadi salah satu alternatif yang akan banyak diburu gitu ya, karena komposisi dagingnya yang memang sangat diperlukan. Banyak orang yang sekarang lebih trennya adalah gaya hidup sehat ya, dan komponen daging kelinci ini memang sangat bagus sekali untuk nanti dikembangkan lebih lanjut menjadi pangan fungsional seperti itu. Saya juga berterima kasih kepada MyTernak sudah diberi kesempatan untuk kemudian berkolaborasi dan bersilaturahmi, bertemu langsung gini ya, meskipun virtual, dengan saudara-saudara peternak yang ada di Malaysia seperti itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Penny. Semoga apa yang Dr. Penny sampaikan bermanfaat dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan semoga tuan-tuan yang hari ini menghadiri majlis ilmu kita mendapat manfaat dari ilmu atau perkongsian dari Dr. Penny tadi. InsyaAllah ada lagi 6 topik dari Dr. Penny. Menarik tuan-tuan, ada pembiakan, ada tips mengawal kurap dengan cara lain selain injection ya, dan macam-macam topik-topik menarik berkenaan arnab. Jadi tunggu, kita akan jadualkan seminar-seminar selanjutnya dalam grup ya. Harap masih tekan dalam grup kita dan saling berkongsi dalam grup tersebut. Gunakan ya, tuan-tuan boleh iklan bebas dalam grup tersebut yang berkaitan dan boleh bertanya. Nanti insyaAllah saya minta kebenaran Dr. Penny dan Dr. Heri, kalau beliau-beliau ini bersedia, kita akan add juga dalam grup. Lebih mudah tuan-tuan dapat info direct dari pakarnya. Baik, saya atas nama syarikat MyTernak dan rakan-rakan tim MyTernak lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Penny, Dr. Heri dengan Cik Najiah Urus Setia, juga kepada tuan-tuan perempuan yang sudi hadir pada hari ini. Dan sampai jumpa di program kita selanjutnya. Saya serahkan kepada Cik Najiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okey, baik, terima. Okey, baik. Dengarkan. Okay, terima kasih kepada Dr. Fakar dan juga Dr. Penny. Satu perkongsian yang sangat menarik. Saya rasa diharapkan semua perkongsian Dr. Penny pada hari ini dan juga soalan-soalan yang dijawab tadi dapat memberikan manfaat kepada semua peserta yang ada pada hari ini. Okey, sebelum kita tamatkan, diingatkan juga, saya tengok ada banyak lagi soalan yang bertanya. Lepas ni mungkin boleh bertanya di dalam grup. Sekarang ni kita dah tak sempat. Okay, kita terpaksa tamatkan sekarang. So lepas ni boleh terus bertanya je dalam grup. InsyaAllah kalau sempat, Dr. Fakar akan cuba jawab. Okey. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. So sebelum kita tamat, lebih baik sekiranya kita tamatkan program kita dengan tasbih kifarah dan surah As. So sekian sahaja daripada kami tim MyTernak.
Terima kasih kepada semua peserta. Kita jumpa lagi lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum.